Apa yang akan kita berikan jika kita kehilangan anak kita untuk mendapatkannya kembali? Saya percaya ini jawabannya. Kita akan berikan segalanya, kita akan kasih semuanya kalau anak kita hilang dan kita bisa dapatkan kembali. Artinya apa? Artinya ketika engkau kembali kepada Bapa, engkau punya segalanya, engkau punya semuanya. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini saya percaya Tuhan mau kembali kuatkan kita. Saya percaya firman-Nya jadi hikmat buat setiap kita untuk tidak menyerah, untuk kita beriman lagi, percaya lagi. Walaupun mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang menghadapi penyesalan, menyesal karena ada kesempatan penting yang terhilang, atau mengalami kegagalan, menyesal kenapa kemarin gagal. Saya sebagai hamba Tuhan mau ingatkan, kegagalan ataupun kehilangan kesempatan yang penting bukanlah akhir di dalam Tuhan. Bahkan seringkali itu dipakai Tuhan menjadi awal di mana Tuhan menunjukkan kasih sayangnya buat kita, di mana Tuhan bisa masuk ke kehidupan kita. Saya teringat kisah Petrus, dia punya skill, dia punya pengalaman untuk jala ikan. Tapi semalaman itu jalannya nggak dapat ikan, jalannya kosong. Semalam-malaman jalannya kosong. Jala yang kosong bukan akhir, dengar baik. Kadang-kadang jalannya perlu kosong supaya Yesus bisa hadir. Kalau jalannya ada ikan, mungkin Petrus tidak mengizinkan Yesus ada di perahunya hari itu. Tapi jala yang kosong justru jadi alat untuk Tuhan bisa hadir. Kadang-kadang hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang kita andalkan. Kadang-kadang harus yang kita andalkan pergi dari hidup kita. Jalannya jadi kosong. Jadi betul-betul kita bisa kasih ruang untuk Tuhan hadir dan buat mujizat. Jala yang kosong itu bukan akhirnya, makanya saya katakan jala yang kosong itu justru menyebabkan Yesus bisa naik ke perahu itu dan kemudian pinjam perahunya Petrus untuk berkhotbah. Dan di Lukas 5 ayat 5 Yesus berkata Simon, ayat 4 Yesus berkata, pergilah ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu maka engkau akan dapat ikan. Ayat 5 Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Di ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Dan kalau kita lihat di ayat 8, Petrus kemudian setelah melihat hal itu, dia berkata, Guru, aku orang berdosa. Tuhan, aku orang berdosa. Dia menyadari kekurangannya, kelemahannya, dan dia tahu rasa perlu akan Tuhan. Jala yang kosong bukan akhir. Jala yang kosong seringkali justru dipakai Tuhan untuk Tuhan bisa hadir. Kalau jala itu tidak kosong, pagi itu Petrus mungkin tidak punya tempat untuk Yesus bisa hadir di perahunya. Tapi jala yang kosong menyebabkan Yesus bisa hadir dan Yesus buat mujizat. Mungkin hari ini, Pak Pendeta, saya lagi benar-benar kosong semuanya, habis semuanya. Dengar baik, itu bukan kesudahan. Saya curiga jangan-jangan Tuhan punya rencana untuk masuk ke hatimu, karena hatimu yang tadinya penuh dengan hal-hal yang kau andalkan, sekarang bisa punya ruang untuk mengundang Tuhan hadir. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir di hatimu pagi ini, saya percaya tinggal tunggu waktunya, perahu kehidupanmu akan dipenuhi dengan ikan-ikan, dan kau akan melihat betapa kasih sayang Tuhan besar buat hidupmu. Bahkan bukan hanya penyesalan, mungkin Petrus kan semalaman gak dapat ikan, tapi kegagalan di hari yang lalu buat setiap kita yang masih berkutat di kegagalan di hari yang lalu. Dengar baik, kegagalan di hari yang lalu pun seringkali bukan kesudahan, tapi bisa dipakai Tuhan justru untuk melakukan pemulihan ketika kita datang pada Tuhan.
Tadi di Lukas 5, sekarang saya rindu baca Lukas 15. Ada apa di sana? Kisah anak bungsu yang terhilang. Ingat, anak bungsu ini dalam perumpamaan yang Yesus kasih, minta hartanya dibagi. Harta warisan, papanya masih hidup minta harta warisan. Ya agak anak kurang ajar sih. Kemudian hartanya dibagi buat yang sulung dan yang bungsu. Lalu yang bungsu pergi dan menghabiskan hartanya. Harta bapaknya habis, dan kemudian dia miskin, mau makan saja susah. Akhirnya dia berpikir, aku harus pulang ke rumah bapak. Gak apa-apa jadi hamba saja. Cita-cita dia jadi hamba ke rumah bapaknya. Bukan mau minta maaf. Dia mau ke rumah bapaknya supaya bisa kerja dan dapat makan. Itu motifnya. Karena dia sudah gagal, dia sudah hancur, dia sudah berantakan. Yang penting bisa makan deh, yang penting bisa kerja dan dapat makan. Jadi ke rumah bapaknya, dia hanya mau dapat makan. Tapi Alkitab luar biasa. Ketika bapaknya melihat dia dari jauh, Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia, ini bapaknya, dan pergi kepada bapaknya. Maksudnya bangkitlah si anak bungsu itu dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, anak bungsu ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi Tuhan sudah melihat kegagalanmu, Tuhan sudah melihat kehancuranmu, Tuhan sudah melihat segala sesuatu yang hilang di hidupmu, dan Tuhan sedang menunggu engkau untuk datang kepadanya. Dan waktu engkau datang kepadanya, apa yang terjadi? Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Ayahnya yang berlari, yang excited, yang penuh desire, yang penuh semangat mendapatkan anak bungsu ini. Lalu merangkul dan mencium dia. Lalu berkata, kasih dia jubah, kasih dia cincin, kasih dia alas kaki, potong lembu tambun, karena anakku yang mati hidup kembali. Anakku yang mati hidup kembali. Dia berpikir kalau dia pulang ke rumah bapaknya, bapaknya akan memarahi dia, bapaknya akan memerangi dia. Tapi yang dia dapatkan ketika dia kembali ke rumah bapaknya, bapaknya memulihkan posisinya, dikasih lagi jubahnya, dikasih lagi cincinnya, dikasih lagi alas kakinya, dan dibuatkan pesta. Lihat hati Bapa Sorgawi terhadap setiap kita yang mungkin sedang gagal dan kembali kepada Bapa. Bapa sedang menunggumu, Bapa Sorgawi sedang menunggumu yang sedang hancur, yang sedang berantakan, dan dia akan berlari menyambutmu, menciummu, memberimu kembali kemenangan, memberimu kembali posisi. Tuhan tidak sedang memerangi kita, Tuhan tidak sedang menyerang kita, tapi Tuhan sedang menunggu kita untuk Tuhan menunjukkan kasih-Nya, untuk Tuhan menunjukkan kebaikan-Nya, sehingga tidak bisa tidak respon hati kita akan pasti bertobat, pasti gak mau lagi untuk berbuat yang jahat karena kebaikan Bapa begitu besar. Waktu pesta itu terjadi, anak sulung bilang, Bapak, untuk apa pesta ini? Anakmu yang menghabiskan harta selama ini, tapi engkau buatkan pesta. Engkau buatkan pesta. Tapi bapaknya menjawab. Lukas 15 ayat 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, kepada anak sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Perhatikan ayat 31. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa yang kita jika jadi seorang bapak, apa yang akan kita lakukan jika kita kehilangan anak kita? Apa yang akan kita berikan jika kita kehilangan anak kita untuk mendapatkannya kembali? Saya percaya ini jawabannya. Kita akan berikan segalanya, kita akan kasih semuanya kalau anak kita hilang dan kita bisa dapatkan kembali. Artinya apa? Artinya ketika engkau kembali kepada Bapa, engkau punya segalanya, engkau punya semuanya. Ketika engkau punya Yesus, ketika engkau punya Bapa Sorgawi, engkau punya semuanya. Karena itu yang dikatakan juga oleh Bapa kepada anak sulung ini. Kau selama ini bersama-sama dengan aku, semua yang aku punya
adalah milik-Mu. Percayalah bahwa Tuhan pasti memulihkan apa yang jadi kepunyaan Bapa, jadi kepunyaan kita. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti buka jalan, dan kita orang yang tidak sabar untuk menunggu dan melihat perbuatan Tuhan yang Tuhan akan lakukan buat kita. Percayalah kuasa Tuhan akan melakukan lagi, menghidupkan kita lagi, mengembalikan semangat kita lagi, mengembalikan kesempatan yang hilang lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memulihkan setiap kita. Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau Tuhan pernah melalui Musa membelah laut dan menunjukkan mujizat bagi orang Israel, Tuhan akan melakukan mujizat juga buat kita, dan dengan cara yang Tuhan punya. Tuhan bisa membuat Daud mengalahkan Goliat dengan satu batu dari sungai Yordan, walaupun Daud ambilnya 5, tapi satu yang dilempar dan satu itu mengalahkan Goliat. Dengar baik, Tuhan bisa pakai cara lain juga untuk menolong hidupmu. Hari ini bangkit dari keterpurukanmu. Jangan menyesali kesempatan yang hilang, jangan menyesali setiap kegagalan, kehancuran. Maksud saya bukan artinya jangan bertobat, maksudnya jangan tinggal di penyesalan itu, jangan berlarut di penyesalan itu. Bangkit kepada Bapa, datang kepada Bapa, dan saya percaya Bapa menyiapkan yang terbaik bagimu. Puji Tuhan, pagi ini Tuhan menguatkanmu, Tuhan meneguhkanmu, beriman lagi, percaya lagi, doa lagi, dan lihat lagi mujizat, semangat lagi. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan, yang meyakinkan kami bahwa Tuhan ada di pihak kami, bahwa Tuhan tidak memerangi kami, tidak memusuhi kami, tapi Tuhan menunggu kami untuk Tuhan menunjukkan kasih sayang, memeluk kami, memulihkan keadaan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Tidak seorang pun terlewat, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Daripada saya menyesali kesempatan yang hilang, kegagalan yang terjadi di hari yang lalu, lebih baik saya datang kepada Bapa, karena Bapa akan memulihkan saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, dan tak lupa saya selalu mengundang saudara, tinggalkan jejak di kolom komentar, dan bagikan link Morning with the Word ini kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu, bahkan taruh di status WhatsAppmu, di link media sosialmu, biar banyak orang boleh diberkati. Dan berkati setiap kita. See you!